Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kembali pembahasan dengan penanya selanjutnya, yaitu Ustadz, kenapa setiap bulan Ramadan banyak di antara umat Islam itu tidak berpuasa? Apakah mereka tidak mendapat petunjuk atau hidayah? Lantas sesungguhnya apa sih arti dari makna hidayah itu sendiri? Oke. Bagus sekali pertanyaannya. Kenapa di setiap bulan Ramadan ada saja orang Islam yang tidak berpuasa? Itu kalau ditanya kenapa, jawabannya karena mungkin yang nggak puasa itu ada yang karena sakit, ada yang karena kerja berat, atau memang ada yang tidak mau diperintah oleh Allah, atau memang tidak merasa terpanggil oleh Allah. Itu. Nah, apakah orang yang kemudian agamanya Islam dan tidak menjalankan perintah Allah itu mereka itu tidak mendapatkan petunjuk? Nah, kemudian kita mempertanyakan lagi, terus petunjuk itu apa atau hidayah itu apa? Jadi sesuatu yang paling mahal di alam semesta ini adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk diketahui, petunjuk Allah itu berupa keimanan, keyakinan kita kepada Allah, pada rukun-rukun iman itu. Kemudian kita bisa mengamalkan perintah-perintah Allah itu ya. Dan hidayah ini kalau kita baca dari berbagai referensi literatur, memang bertingkat hidayah itu. Hidayah yang puncak itu adalah petunjuk tentang akidah, kebenaran ajaran agama. Tapi perlu hidayah juga seseorang itu untuk bisa mengamalkan, menjalankan yang hidayah petunjuk akidah tadi itu. Nah, mungkin ada hadis Rasulullah mengatakan, fa inna khairal hadyu hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuknya yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang ketika Ramadan datang, walaupun dia orang Islam, dia tidak mengikuti petunjuk Nabi karena petunjuk Nabi di bulan Ramadan itu puasa. Nah, maka pertanyaannya apa? Petunjuk itu memang artinya hidayah. Seseorang walaupun dia tahu bahwa tempat itu di sana ada kedamaian, di sana ada ketenangan, di sana ada makanan enak. Tapi kalau dia tidak bisa melaksanakan jalan ke sana, itu orang walaupun tahu pengetahuannya itu hidayah, tetapi dia tidak bisa ke sana itu dia tidak mendapat petunjuk. Nah, maka ada beberapa penjelasan semacam Ibnul Qayyim sampaikan itu. Jadi untuk orang bisa mengamalkan agama, dia perlu petunjuk lagi. Nah, memang semua petunjuk ini dari Allah, dari Rasulullah. Nah, sehingga di Al-Quran itu Allah katakan, may yahdihillahu fahuwal muhtadi. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, fahuwal muhtadi, maka dia orang yang mendapat petunjuk. Wa may yudlil, siapa yang dia disesatkan oleh Allah, faulaika humul khasirun, maka dia adalah orang-orang yang rugi. Dalam ayat lain lagi, yang tadi itu Al-A'raf ayat 178, dalam surat Al-Kahfi ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, may yahdihillahu fala fahuwal muhtadi, may yahdihillah, siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dia adalah orang yang mendapat petunjuk. Wa may yudlilillah wa may yudlilil falan tajidalahu waliyan mursida. Siapa yang sesat, maka siapa yang disesatkan oleh Allah, wa may yudlilillah falan tajidalahu waliyan mursida, maka tidak akan ada lagi yang akan bisa memberikan petunjuk dia kepada hidayah itu. Maka tidak akan ada lagi yang bisa menunjukkan seseorang kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para netizen khususnya yang bertanya, kenapa kok masih ada orang di bulan Ramadan nggak berpuasa? Kalau dia tidak berpuasanya karena dia tidak mau diatur Allah, maka dia ini orang yang sesat. Maka dia orang yang mengikuti hawa nafsu. Dia orang yang mengikuti setan. Orang yang ini akan jauh dari rahmat Allah. Nah, jadi sederhana. Jadi petunjuk itu gimana? Petunjuk itu memang hidayah dari Allah. Hidayah itu orang diberi pengetahuan, oh ini loh jalan yang lurus. Itu. Tapi orang perlu hidayah lagi, kemudian bagaimana cara dia untuk bisa melaksanakan menuju jalan yang dituju itu.
Itu. Kalau kata Ibnul Qayyim al-Jauzi, bertingkat seperti itu. Orang tahu agama Islam betul, itu petunjuk dari Allah. Bagaimana cara dia itu sholat, maka dia harus mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Tidak bisa dia membuat sendiri, karena Allah dan Rasulnya telah memberikan contoh, mengajarkan. Ketika dia tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulullah ketika di bulan Ramadan harus puasa, berarti dia tidak sampai kepada petunjuk bagaimana, tidak sampai dia mendapat petunjuk bagaimana dia bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu. Tahu walaupun dia puasa di Ramadan itu pahalanya besar, tahu mereka bahwa sholat malam itu pahalanya juga luar biasa itu. Tapi dia tidak bisa melaksanakan, berarti dia mengikuti hawa nafsu, tidak mau mengikuti petunjuk Allah. Nah, maka dia bagian dari orang-orang yang zalim, orang-orang yang berpotensi menjadi tersesat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kembali lagi ke pertanyaan mengenai makna dari hidayah itu. Hidayah adalah petunjuk yang diberikan oleh Allah berupa pengetahuan, ya, berupa keyakinan, ya, berupa kekuatan kesungguhan bentuknya, sehingga dia bisa melaksanakan, dia bisa istiqomah. Ini semua adalah petunjuk Allah. Kalau kita ingat bahwa hidayah ini adalah prerogatif Allah, ada sebuah hadis, ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ya, engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan petunjuk, ya, jalan menuju yang benar yang diridai oleh Allah kepada orang yang kamu sekalipun sangat sukai, cintai. Waktu itu paman beliau. Walakinallaha yahdi may yasha, tapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Nah, tapi hidayah ini Allah terangkan dalam ayat lain. Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Allahu yajtabi ilaihi may yasha. Allah pun memilih orang-orang yang akan menjadi pejuang agama Allah, menjadi orang-orang yang akan lurus di jalannya. Wa yahdi, dan Allah akan juga memberi petunjuk ilaihi may yunib, kepada orang-orang yang mau kembali. Orang yang mau belajar, orang yang mau menekuni, orang yang mau patuh taat. Wa yahdi ilaihi may yunib, orang yang termasuk di dalamnya mau bertobat kepada Allah. Saya kira mudah-mudahan jawaban ini bisa dipahami, dan Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan iman kita untuk bisa taat dan istiqomah dalam ajaran dan risalah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut yang akan segera lewat.